Halo teman-teman, di video kali ini, kita akan melanjutkan materi pembelajaran mengenai problem solving step, di mana sekarang kita akan membahas step keempat. Di step ini, kita mulai mencari akar penyebab atau root cause dari masalah inti yang sudah dipersempit di tahap sebelumnya. Hasil perbaikan tidak akan maksimal kalau penanggulangannya tidak mengacu langsung ke akar masalah. Caranya, ajak semua anggota tim dan personel terkait untuk brainstorming, mengumpulkan sebanyak mungkin kemungkinan penyebab. Gunakan pengalaman dan kemampuan teknis tim untuk mempersempit daftar penyebab. Visualisasikan dalam bentuk cause and effect diagram agar hubungan antara masalah dan penyebabnya jelas. Dengan metode ini, kita bisa memastikan solusi yang dibuat nanti benar-benar mengatasi sumber masalahnya. Langkah ini adalah menentukan problem efek, yaitu hasil atau dampak yang muncul dari masalah di tempat kerja. Efek ini bisa muncul di berbagai aspek, seperti kualitas produk, biaya, volume produksi, keselamatan, lingkungan, dan moral kerja. Contoh efek yang mungkin muncul misalnya, sakit punggung saat mengoperasikan spot gun welding, goresan pada bumper saat transport, fatigue saat mengambil peralatan kecil, terlalu banyak berjalan untuk pengecekan torque, seat cover sering sobek saat pemasangan, minyak anti-rust menetes ke lantai. Dengan memahami efeknya, kita bisa fokus mencari penyebab yang benar-benar memengaruhi hasil kerja tersebut. Di tahap ini kita mulai membuat cause and effect diagram dengan menggambar backbone dan efeknya. Efek ditulis di ujung kanan dalam kotak, lalu backbone digambar sebagai garis tebal dengan panah mengarah ke efek. Setelah itu, kita tambahkan large bones, yaitu penyebab utama yang dikategorikan dalam kelompok besar. Biasanya kita pakai metode 4M, man or woman, machine, material, dan method. Kadang juga ditambah measurement dan environment. Tujuannya, supaya semua penyebab yang cakupannya luas bisa dikelompokkan lebih rapi, sehingga nanti mudah dianalisa lebih detail. Di tahap ini, kita melengkapi diagram sebab akibat dengan medium bonds, small bonds, dan tiny bonds. Medium bonds diisi berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Fakta ini penting supaya penyebab yang kita tulis bisa dipertanggungjawabkan. Small bonds diisi dengan jawaban dari pertanyaan, mengapa itu terjadi? Tiny bonds menjawab, mengapa itu terjadi, secara lebih mendalam lagi. Proses ini membantu kita mengurai masalah dari penyebab umum sampai ke detail terkecil, sehingga akar masalahnya bisa terlihat jelas. Di tahap ini ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan saat menggambar medium, small, dan tiny bonds. Jangan hanya menuliskan, tidak ada, atau kekurangan sebagai penyebab, kecuali itu hasil akhir dari pertanyaan, why, yang sudah ditelusuri berulang-ulang. Contoh, tidak ada proses sheet, training tidak cukup, kurang motivasi. Tuliskan penyebab dalam bentuk subjek predikat, supaya lebih jelas dan bisa ditindaklanjuti. Contoh, selang menjadi selang panjang, dan cat menjadi cat spatter. Fokus pada genchi genbutsu, yaitu menyusun penyebab berdasarkan fakta nyata di lapangan secara sistematis. Setelah semua kemungkinan penyebab terkumpul di diagram, kita mulai proses narrow down atau mempersempit penyebab. Diskusikan bersama tim untuk menentukan mana yang punya pengaruh paling besar terhadap efek, dan mana yang memungkinkan untuk ditanggulangi. Penyebab utama yang sudah dipilih diberi label main cause dan dilingkari merah. Main cause ini adalah penyebab yang bisa diverifikasi secara visual atau berdasarkan data. Kalau ada lebih dari satu main cause, beri nomor di lingkaran merah untuk menunjukkan prioritas, sehingga kita tahu mana yang menjadi true cause dan fokus penanggulangan. Pada tahap ini, kita perlu mencatat item-item penting di diagram sebab akibat. Pastikan kita menuliskan judul diagram di bagian bawah, mencatat tanggal saat diagram dibuat, dan mencatat nama anggota tim yang membuatnya. Tujuannya supaya diagram punya identitas yang jelas, mudah ditelusuri, dan bisa menjadi referensi ketika nanti kita melanjutkan analisa ke tahap berikutnya.
Di tahap ini kita mulai mengidentifikasi root cause dari masalah dengan metode pertanyaan berulang, mengapa? Contohnya, efek yang ingin dikurangi adalah cacat panjang pada pipa brake. Kita telusuri langkah demi langkah. Pertama, mengapa ada cacat panjang? Karena dimensi hasil pemotongan bervariasi. Kedua, mengapa dimensinya bervariasi? Karena material tidak terpasang dengan tepat. Ketiga, mengapa material tidak terpasang tepat? Karena daya genggam jig lemah. Keempat, mengapa daya genggam jig lemah? Karena tekanan air silinder rendah. Dan kelima, mengapa tekanannya rendah? Karena ada kebocoran udara dari silinder. Dari penelusuran ini, kebocoran udara dari silinder menjadi root cause yang perlu ditangani. Dengan metode ini, kita memastikan tindakan perbaikan langsung mengatasi sumber masalahnya, bukan hanya gejalanya. Kasus kedua ini fokus pada efek waktu yang lama untuk memindahkan palet kosong. Kita telusuri dengan pertanyaan, mengapa? 1. Mengapa memakan waktu lama? Karena rak untuk menyimpan palet kosong jauh dari proses. 2. Mengapa raknya jauh? Karena tidak bisa ditempatkan dekat proses. 3. Mengapa tidak bisa dekat? Karena ukuran raknya besar. 4. Mengapa ukurannya besar? Karena banyak palet kosong dihasilkan dari proses. 5. Mengapa banyak palet kosong? Karena banyak produk assembly memerlukan palet. Dari penelusuran ini, banyaknya produk assembly yang memerlukan palet menjadi root cause. Dengan mengatasi penyebab ini, waktu pemindahan palet kosong bisa dipangkas dan proses menjadi lebih efisien. Pada tahap ini, kita mengidentifikasi root cause cacat baru atau tajam yang lolos ke proses berikut. Prosesnya menggunakan metode 5Y. 1. Mengapa cacat lolos ke proses berikut? Karena part defect tidak teridentifikasi. 2. Mengapa part defect tidak teridentifikasi? Karena tidak cukup waktu untuk mengecek barang. 3. Mengapa tidak cukup waktu? Karena pekerja hanya fokus memenuhi kuota. 4. Mengapa hanya fokus memenuhi kuota? Karena kurang pengalaman dalam bekerja. 5. Mengapa kurang pengalaman? Karena periode pelatihan terlalu singkat. Root cause yang ditemukan adalah periode training singkat, sehingga perlu ada perbaikan di proses pelatihan untuk mencegah terulangnya masalah. Efek yang terjadi adalah aktivitas Kaizen tidak bersemangat. Melalui metode 5Y, penelusuran dilakukan sebagai berikut. 1. Mengapa aktivitas tidak bersemangat? Karena jumlah proposal Kaizen sedikit. 2. Mengapa jumlah proposal sedikit? Karena pekerja tidak dapat menemukan masalah. 3. Mengapa tidak dapat menemukan masalah? Karena pekerja tidak memahami proses sebelum dan sesudah pekerjaannya. 4. Mengapa tidak memahami proses tersebut? Karena mereka hanya fokus pada prosedur proses sendiri. 5. Mengapa hanya fokus pada proses sendiri? Karena rencana pelatihan pekerjaan tidak dilaksanakan. Root cause yang ditemukan adalah rencana training pekerjaan tidak dilaksanakan, sehingga pemahaman proses kerja terbatas dan ide perbaikan minim. Pada tahap ini, efek yang ingin dianalisa adalah banyaknya clamp ring assembly defect. Proses dimulai dengan mengajukan pertanyaan, mengapa, secara berulang untuk menemukan penyebab paling mendasar. Pertama, diketahui bahwa defek terjadi karena clamp ring tidak tertutup dengan baik. Penelusuran dilanjutkan, mengapa clamp ring tidak tertutup dengan baik? Hal ini disebabkan karena gun tidak ditembak dengan baik. Selanjutnya, mengapa gun tidak ditembak dengan baik? Karena gun miring saat penembakan. Mengapa gun miring saat penembakan? Ternyata operator harus menarik kulit dengan tangan lain saat proses berlangsung. Lalu, mengapa kulit perlu ditarik? Karena kulit dalam kondisi keriput, sehingga menyulitkan proses penembakan clamp ring secara lurus dan presisi. Melalui analisa ini,
penyebab yang ditemukan dapat menjadi fokus untuk perbaikan, sehingga defek pada clampring dapat diminimalkan secara langsung dari sumbernya. Nah, pada tahap ini, kita memasuki langkah investigasi faktor yang pertama. Tujuannya adalah memastikan bahwa main cause yang sudah kita identifikasi benar-benar berpengaruh terhadap efek yang telah ditemukan. Proses verifikasi dilakukan dengan membuat hipotesa, menganalisis data, lalu menyimpulkan hasilnya. Setiap anggota tim harus mampu membuktikan hubungan antara main cause dan efek yang diidentifikasi. Selain itu, peran advisor sangat penting untuk memastikan bahwa semua key tools yang digunakan dalam analisis dimanfaatkan dengan benar. Hasil verifikasi ini nantinya dicatat dalam tabel yang berisi kolom main cause, metode verifikasi yang dilakukan, dan hasil yang diperoleh. Selanjutnya, kita masuk ke langkah kedua, investigasi faktor. Pada tahap ini, kita melingkari dan memberi nomor pada main causes yang sudah diidentifikasi menggunakan cause and effect diagram. Kemudian dilakukan analisa verifikasi. Kita mengevaluasi hubungan antara efek dan main cause dengan memanfaatkan key tools. Penting diingat, analisa harus berdasarkan fakta yang benar, bukan sekadar dugaan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam verifikasi ini. Pertama, perbedaan antara strata. Gunakan stratifikasi grafik, histogram, scatter chart, atau control chart, lalu tanyakan apakah ada perbedaan antar strata. Kedua, perubahan sementara. Buat grafik atau check sheet, dan pastikan apakah perubahan tersebut mempengaruhi efek atau akibat dari penyebab. Ketiga, perhatikan korelasi. Cari tahu apakah ada hubungan antara dua poin data, baik antara penyebab dan akibat, maupun antara penyebab dengan penyebab lain. Dan yang terakhir, lakukan observasi langsung atau genchigenbutsu. Amati aliran produk, pergerakan orang, penempatan peralatan, dan kondisi di lapangan, lalu pastikan apakah ditemukan perbedaan yang signifikan. Di langkah ketiga investigasi faktor, kita masuk ke tahap analisa hasil. Di sini, kita membuat kesimpulan dengan menambahkan pertimbangan teknis pada hasil statistik yang diperoleh dari investigasi penyebab. Tujuannya adalah mengklarifikasi apakah main cause benar-benar memiliki pengaruh besar terhadap efek yang diidentifikasi. Setelah analisa, kita mengambil keputusan akhir. Kita menentukan penanggulangan yang tepat, yang harus diimplementasikan untuk menghilangkan penyebab utama yang sudah ditunjuk selama proses analisa. Sebagai contoh verifikasi penyebab, main cause pertama adalah gun miring saat penembakan. Dari uji hubungan antara sudut tembak dan jumlah defek, terlihat bahwa semakin besar sudutnya, semakin tinggi tingkat kerusakan. Artinya, sudut tembak harus dikontrol agar clampring terpasang dengan benar. Main cause kedua adalah clampring tidak tertutup dengan baik. Verifikasi menunjukkan bahwa posisi tertentu menyebabkan clampring tidak berfungsi optimal. Hasilnya, perlu penyesuaian posisi dan teknik penembakan untuk memastikan clampring menutup rapat. Oke teman-teman, itu dia tadi step keempat cara penyelesaian masalah. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.